Oke, di video kali ini gue akan ngebahas tentang perbedaan antara saving dan juga hoarding. Tonton video ini sampai habis. Pernah nggak sih kamu kayak ngerasa pengen tuh menabung yang banyak, sangat banyak dan amat banyak? Pernah nggak? Dan pengen ngerasain itu nggak? Tapi ujung-ujungnya tuh malah kalian tuh takut buat pakai uang kalian sendiri. Bener nggak? Itu namanya beda antara saving dan juga hoarding. Banyak orang mikir bahwa nabung itu otomatis bikin lu jadi orang kaya, ataupun juga sebaliknya. Padahal nggak gitu. Dan juga, padahal kalau itu salah konsep, uang itu nggak bisa atau cuma bisa diam dan itu nggak bekerja gitu, nggak menghasilkan buat kamu atau buat profit kamu gitu. Makanya kita bedah bareng-bareng yuk, apa sih perbedaan antara saving dan juga hoarding ini? Saving itu menabung dengan tujuan yang sangat jelas dan juga konkret, bahkan solid. Contohnya, kamu nabung 1 juta per bulan, tiap bulan, buat dana darurat, biaya pendidikan, ataupun liburan. Uang itu tetap aman, tapi di saat kondisi yang membutuhkan, uang itu bisa dipakai. Intinya adalah saving itu proaktif, dalam artian menyiapkan dana untuk masa depan, tapi tetap fleksibel dan berguna untuk sekarang. Terus kalau untuk hoarding itu apa definisi dari hoarding itu? Oke, kalau untuk hoarding itu berbeda ya. Hoarding itu sendiri adalah menimbun uang yang gak terencana dan juga nggak punya tujuan yang jelas, kayak nggak konkret dan juga nggak solid. Sering karena takut pakai uang. Contohnya, kamu simpan 50 juta itu di rumah ataupun di tabungan kamu, tapi nggak ada rencana buat pakai maupun investasi gitu. Akhirnya uang kamu itu nggak bakal berkembang karena ngestak di satu tempat. Bisa juga kena inflasi dan juga nggak bakal mendapatkan manfaat dari finansial itu, atau dari dana itu, atau dari uang yang udah kamu timbun dan ngestak itu. Hoarding ini sendiri reaktif dan emosional. Contohnya uang itu cuma diam ya, dan gak bakalan bekerja buat kamu karena cuma ditimbun, dan itu cuma secara cuma-cuma gitu. Oke, dalam contoh sehari-hari, misal nih, gua punya gaji 10 juta. Savingnya bakal gue alokasikan 2 juta itu buat dana darurat, 1 juta buat liburan, 1 juta juga buat invest. Uang gue tetap aman dan juga dia bakal produktif. Terus gimana kalau hoarding? Kalau hoarding, gue taruh nih 4 juta di bawah kasur atau enggak di tabungan tanpa alokasi apapun. Uang aman sih, tapi stagnan, gak bakal bisa berkembang dan sangat-sangat tergerus oleh inflasi. Makanya gue mending saranin lu pada milih saving daripada hoarding ini. Terus dampak dari positifnya saving itu apa? Dengan saving, kamu lebih siap menghadapi kebutuhan darurat, dan juga uang yang sudah kamu tabung atau saving ini bisa bekerja dengan kamu udah investasi atau juga lewat berbunga, investasi berbunga, profit return gitulah segala macam. Dan juga pastinya hidup lebih tenang gitu ya, karena udah ada perencanaan keuangan yang lebih terstruktur dan juga jelas. Terus dampak negatif dari hoarding ini apa? Oke, bakal gue jelasin. Dengan hoarding, lo bakal kehilangan kayak uang gak bakalan berkembang gitu, karena kan cuma ditimbun. Yang kedua jelas, bisa bikin panik. Ketika ada keadaan yang darurat atau yang urgent sekali, membutuhkan uang secepat mungkin. Hidup finansial pasti stagnan, karena bakalan pusing, cuma gitu-gitu aja. Jadi, menabung tanpa arah itu hoarding. Tapi sebaliknya, ketika menabung terarah, itu namanya saving. Singkatnya, jangan cuma menumpuk uang, tapi gunakan uang itu sebagai strategi. Saving itu menyiapkan masa depan, dan juga saving itu bisa dipakai sekarang dan juga berguna sekarang.
Sedangkan hoarding ini itu menimbun uang tanpa arah dan tujuan, serta bikin duit kamu tuh nggak berkembang gitu, nggak bakal nge-stuck karena diem. Pertanyaan buat kamu deh, kamu lebih cenderung ke saving atau ke arah hoarding sih? Tulis di kolom komentar ya, biar kita tuh sama-sama belajar gimana cara uang kita tuh biar berkembang dengan keadaan yang maksimal. Oke, segitu aja di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih.